Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahul azim, amma ba'du. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita dipertemukan di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah pada majelis salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan saya selaku khotib mengajak, mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya melaksanakan perintah Allah semampu kita, sebisa kita, semaksimal yang ada kekuatan di dalam diri kita, sembari kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian insyaallah kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini mungkin kita berbangga dengan rupa, berbangga dengan harta, berbangga dengan jabatan, berbangga dengan keturunan, dan berbagai macam kebanggaan atribut duniawi. Mari kita berusaha agar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa mengubah diri kita? Ya, diri kita masing-masing melalui proses kehidupan, sehingga kita pada gilirannya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita simak di dalam Al-Quran, khususnya pada awal-awal surah Al-Baqarah, minimal paling tidak ada 3 kelompok manusia, yaitu kelompok orang-orang yang beriman, kelompok orang-orang kafir, dan kelompok orang-orang munafik. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa kriteria sebagai tanda orang-orang munafik, dengan harapan kita bisa menjauhi, dengan harapan kita terjauh dari sifat-sifat orang munafik tersebut. Karena orang munafik atau mereka nifak itu adalah merupakan orang-orang yang paling rendah derajatnya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145 disampaikan bahwa innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat penolong pun dari mereka. Tentu ini sangat kita khawatirkan, maka kita berusaha untuk menjauh dari yang demikian itu. Munafik atau nifak adalah perbuatan di mana seorang hanya menampakkan sisi baiknya saja,
dibanding sisi buruknya. Yang dalam bahasa Arab, munafik itu artinya orang yang berpura-pura. Jadi kalau ketemu orang beriman, mengaku beriman. Kalau bertemu orang kafir, mengaku orang kafir. Ya teman kamu, kalau ke sana mengaku teman kamu. Maka pada zaman Nabi, banyak orang mengaku Islam dan mengikuti Rasulullah dan menyembunyikan kekafirannya dan permusuhannya terhadap Islam. Orang seperti ini pandai ya, pintar memainkan perannya, pintar bersandiwara, memasang wajah atau image atau persepsi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka peristiwa ini tadi saya sampaikan di awal khutbah, sindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Teman sekalian yang dirahmati Allah, ini termasuk kelompok yang sangat berbahaya di dalam Islam, khususnya pada zaman Nabi SAW. Karena mereka masuk ke dalam orang Islam. Ketika berperang, berjihad, mereka ikut berjuang, berjihad bersama para sahabat. Tapi di tengah jalan mereka itu balik kanan, meninggalkan barisan karena alasan ini itu dan sebagainya. Kembali kepada orang-orang kafir, menyampaikan informasi mengenai orang Islam. Coba. Nah, ini tentu menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Maka saya ingin menyampaikan ada 7 sifat yang hendaknya kita jauhi sebagai tanda orang-orang munafik itu. Apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah suka ingkar janji. Dalam bahasa Arab itu disebut al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Maka diupayakan kita jangan suka berjanji, kecuali janji itu hendak kita tepati. Maka ketika kita berjanji, ketika kita menyampaikan rencana, maka kita menyampaikan insya Allah. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita, karena kita tidak tahu hari nanti, hari esok dan seterusnya. Maka dalam surat An-Nahl ayat 91 Allah menyampaikan, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi kita menghindarkan diri yang pertama ini dari suka ingkar janji. Janji kepada anak, janji kepada istri, janji kepada teman, janji kepada orang banyak. Ya, misalnya pada masa-masa kampanye, masa apa itu kan berjanji. Dihindari kalau sekiranya kita tidak bisa memenuhi. Sekiranya bisa memenuhi, ada harapan, maka insya Allah. Maka insya Allahnya orang yang beriman itu adalah insya Allah yang pasti. Bukan insya Allah untuk bombong-bombong yang mengajak kita untuk sesuatu kebaikan. Nanti berangkat pengajian ya insya Allah begitu. Kalau kita tidak akan berangkat, ya bilang saja nggak usah berangkat. Kayaknya saya nggak bisa begitu. Tapi kalau kita bilang insya Allah, berarti kita ada kemauan untuk berangkat, berusaha untuk berangkat, kecuali ada uzur atau halangan. Itu berbeda lagi. Tapi kalau kita sudah berniat untuk tidak berangkat, nggak usah bilang insya Allah. Bilang saja, mohon maaf saya tidak berangkat, ada kepentingan atau apa misalnya. Jadi kita ini meluruskan perspektif pandangan kita terhadap janji itu, agar kita terhindar
dari ingkar janji. Makin banyak berjanji, makin banyak mengingkari. Maka kurangilah berjanji kepada anak-anak kita, misalnya nanti kalau kamu sudah sehat, misalnya saya belikan sepeda misalnya. Itu kan janji. Kalau sudah berjanji maka harus ditepati. Kemudian yang kedua adalah suka berbohong atau berdusta. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat populer itu, tanda orang munafik ada 3. Salah satu diantaranya apabila berkata dia berdusta, berbohong. Kecuali berbohong tertentu yang menurut syariat itu diperbolehkan. Nanti ada kajiannya tersendiri. Tapi kita berusaha untuk menghindari dusta. Karena berbohong itu sebuah kebiasaan yang apabila itu dilakukan sekali mungkin kita risih, 2 kali mungkin kita merasa sudah biasa, 3 kali mungkin kita sudah tidak kerasa kalau itu berbohong. Maka ini harus kita hindari. Saya sering mencontohkan, misalnya anak kita minta uang, ayah minta uang, nggak ada uang begitu. Tiba-tiba begitu pergi uangnya jatuh dari sak begitu, tepluk 100 ribuan. Lah ini ayah ini uang siapa? Kita mau berkata apa? Ini salah satu contohnya. Mesti kita akan berusaha untuk menutupi kebohongan yang lalu dengan kebohongan berikutnya. Kedustaan ini hendaknya dihindari ya. Maka Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar dan mengazab orang-orang munafik. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 24. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar karena kebenarannya, dan mengazab munafik jika dia menghendaki atau menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, menghindari dari dusta. Kemudian yang ketiga adalah khianat. Khianat itu sebagai mafhum mukhalafah atau kebalikan dari amanah. Amanah itu dapat dipercaya, ya, kredibel dia. Khususnya bagi pemangku amanah. Jika amanah adalah melaksanakan kewajiban yang sudah disanggupi, maka khianat sebaliknya, yaitu berlaku curang atau membatalkan kewajiban. Ini merupakan salah satu tanda atau ciri orang-orang munafik, sebagaimana hadis yang sangat populer itu. Jadi kita misalnya dipercaya menjadi bendahara, dipercaya menjadi pengurus, atau dipercaya memegang amanah tertentu, hendaknya kita berusaha untuk menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan harta yang diberikan Allah kepada kita adalah amanah. Anak-anak kita adalah amanah. Jabatan kita adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti akan diambil, akan dikembalikan oleh yang memberi titipan kepada kita. Anak-anak kita akan diambil, harta kita juga akan kita tinggalkan, dan seterusnya. Maka Allah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pada ayat berikutnya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Jadi Allah menyuruh kita supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Termasuk salah satu amanah Allah kepada kita adalah harta yang di situ ada hak bagi orang yang berhak menerima, yaitu ada zakat, ada infak, sedekah, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, tanda orang munafik adalah dia malas untuk beribadah. Selain berbohong, berdusta, dan berkhianat, orang yang malas beribadah termasuk salah satu tanda-tanda indikasi orang-orang yang munafik. Maka dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah menyampaikan sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka.
Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas, ogah-ogahan ya. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi orang munafik itu beribadah ya apa ya? Sekepenaknya begitulah. Kadang-kadang kalau pas lagi mood ya ibadah, kalau lagi tidak mood ya tidak. Bermalas ria, tidak bersegera. Kalau orang yang beriman itu bersegera, ya, segera menunaikan ibadah, segera untuk menunaikan perintah Allah dan seterusnya. Maka siapa yang akan bisa menghilangkan kemalasan di dalam diri kita, ya diri kita masing-masing. Karena malas ini merupakan salah satu sifat yang harus kita buang dari diri kita. Kita rajin, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang munafik adalah bersumpah palsu. Yaitu mengucapkan kalimat-kalimat dengan huruf qasam. Kalau dalam ilmu nahwu itu ada ta, ada wawu, ada ba ya. Tallahi, wallahi, ballahi. Ini kata-kata yang diucapkan hanya pada saat-saat darurat, sekali lagi saya, dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu, demi Allah. Wah, itu kata-kata luar biasa. Maka kita biasakan untuk menghindari kata-kata demi Allah kecuali terpaksa. Misalnya apa? Di depan hakim, di depan pengadilan, atau ketika kita melakukan pembuktian. Nah, ini kita mengatakan demi Allah saya tidak melakukan itu, demi Allah saya melakukan ini dan lain sebagainya. Jadi ini dihindari kata-kata demi Allah, kecuali dalam keadaan tertentu, dalam keadaan terpaksa, ketika pada kondisi tertentu. Maka dalam Al-Quran kita disindir ya, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kita menghindari dari sumpah palsu, kurangi demi Allah dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini juga meskipun ringan tapi sangat berat bagi kita, orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang suka berbuat riya atau pamer atau ingin dipuji oleh sesama manusia dan tidak mengedepankan karena Allah atau lillahi ta'ala. Terkadang sifat sombong yang sangat tercela yang dibenci Allah, riya itu bisa berjajar dengan sombong ya, sebagai perilaku yang sampai saat ini masih saja banyak orang yang melakukan, dan mungkin kita termasuk di dalamnya. Maka dalam surat Al-Ma'un kita sudah hafal semuanya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya ya, berbuat riya atau mengedepankan pujian dari manusia atau hamba Allah. Sebagai akhir khutbah di khutbah yang kedua ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Mari kita menghindari dari sifat-sifat munafik, karena orang munafik itu termasuk golongan orang-orang yang paling rendah kelak di neraka, naudzubillah min dzalik. Di antara tanda-tandanya adalah suka ingkar janji, kemudian suka berdusta, kemudian yang ketiga berkhianat atau kebalikan dari amanah, kemudian yang keempat dia malas beribadah, kemudian yang kelima suka bersumpah palsu, dan yang ketujuh ya, yang terakhir adalah suka berbuat riya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian, semoga bermanfaat menjadi bahan renungan bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.